Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Bob Justin Wangsajaya. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang pembuatan film atau yang sering dikenal dengan filmmaking. Dan juga saya akan membagikan sedikit tip bagi teman-teman sekalian yang ingin memulai hobinya yang baru, yaitu filmmaking ini. Dan saya juga akan membagikan sedikit pengalaman dari saya pribadi kepada kalian, semoga berguna bagi kalian semua. Alasan saya berbicara dalam bahasa Indonesia dalam video kali ini adalah saya tahu karena sudah banyak sekali video mengenai hal ini di YouTube dalam bahasa Inggris, dan saya rasa sudah tidak ada gunanya jika saya berbicara dalam bahasa Inggris. Dan ada juga baiknya jika saya berbicara dalam bahasa Indonesia untuk membagikan apa yang saya punya dengan teman-teman di Indonesia, karena masih sedikit sekali orang yang berbicara tentang hal ini dalam bahasa Indonesia. Kembali ke topik, sekarang harga kamera video semakin lama semakin murah. Sebagai contoh, dulu harga yang bisa jutaan untuk mendapatkan kamera yang mempunyai kualitas HD 1080, sekarang hanya memerlukan uang sekitar 2 juta untuk mendapatkan kamera-kamera tersebut. Dengan adanya demikian, kita tidak lagi perlu peduli dengan hasil video kita yang akan kelihatan sangat jelek kah, atau yang sangat pecah, atau mungkin keduanya. Kita hanya perlu peduli dengan jalan ceritanya. Sekarang ada banyak sekali film-film pendek yang diupload ke dalam YouTube, Vimeo, dan media sosial lainnya. Mereka men-sharekan apa yang bisa mereka lakukan. Ada yang bagus, ada yang biasa-biasa saja. Tetapi semua itu bisa menjadi inspirasi kita untuk melakukan yang terbaik. Bagi yang baru ingin mencoba membuat film pendek, di sini saya memiliki beberapa tip untuk kalian. Mungkin bisa lebih membantu dalam persiapannya. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kamera. Usahakan mempunyai kamera yang ada fitur video HD 1080, atau kalau misalnya tidak ada, yang HD 720 sudah cukup, karena itu sudah lebih dari cukup lah untuk layar komputer begitu. Tetapi kalau nggak bisa, ya mau pakai kamera pocket seperti ini juga boleh, atau menggunakan telepon seluler juga boleh. Sebagai pengalaman pribadi, ya, saya sendiri pernah membuat banyak film dengan berbagai kamera juga. Sebagai contoh, kamera ini yaitu Sony DSC T300 dalam pembukaan film The Forgiven 2. HP saya yaitu iPhone 5s dalam scene slow motion di film To Do List. Canon EOS 7D milik teman saya yang saya gunakan pada film The Unplanned Terrorism dan juga The Forgiven 2. HP teman saya yaitu HP Lenovo, saya lupa model yang mana, yang pasti saya gunakan HP tersebut pada akhir-akhir film The Unplanned Terrorism. Kamera video merek JVC yang saya lupa modelnya apa, saya gunakan itu dalam pembuatan film Consequences of Bullying. Pada saat yang sama juga saya sedang menggunakan satu DSLR Canon, tapi saya lupa yang model yang mana. Dan yang terakhir ada yang punya saya, yaitu Canon EOS 600D yang saya pakai dalam pembuatan video ini. Dari semua kamera tersebut, yang paling saya sarankan untuk kalian pakai adalah kamera saya, yaitu Canon EOS 600D. Kamera ini merupakan kamera DSLR. Alasan saya menyarankan kamera ini ada 7, yaitu pertama, dia bisa membuat video HD 1080. Kedua, dia bisa ganti-ganti lensa. Jadi kamu bisa mendapat hasil yang lebih fleksibel dan juga hasil yang lebih kreatif dengan mengganti-ganti lensa tersebut. Harganya tergolong murah di antara DSLR lainnya. Ada fungsi manual exposure. Manual exposure itu apa? Saya akan menjelaskan di video lain. Layarnya bisa swivel. Kamera ini lebih ringan dibandingkan kamera DSLR yang mid-range ataupun yang pro. Bedanya entry level, mid-range, Pro, yaitu kamera ini yang entry level, yaitu kamera yang tergolong lebih murah. Dia itu badannya lebih kecil, jadi lebih ringan dibandingkan yang semi profesional, yaitu yang mid range dan yang pro. Yang keduanya itu bentuknya lebih besar dan juga ada yang sensornya lebih gede juga, ada yang ada tambahan fitur lain. Tetapi kamera ini udah cukup sebenarnya. Dan bisa diinstal Magic Lantern. Apa itu Magic Lantern? Saya akan menjelaskan itu di video lain. Tapi kalau budget kamu memungkinkan, saya sih lebih menyarankan menggunakan kamera yaitu Canon EOS 700D atau Canon EOS 70D, dan juga kamera Sony Nex VG30 atau Sony Nex VG900 ataupun Panasonic Lumix GH4. Alasan saya saranin kamera 700D dan 70D adalah punya autofocus yang lebih bagus. Ya, intermezzo saja, kamera saya ini yang 600D nggak bisa dipakai buat autofocus kalau lagi pas video. Autofocusnya jelek banget, dan demi mendapatkan hasil yang bagus, kamu harus menggunakan manual focus. Tentu saja harganya lebih mahal daripada 600D. Kalau untuk Sony Nex VG30 dan Sony Nex VG900, itu kameranya juga dapat ganti-ganti lensa seperti DSLR. Dia mempunyai suara yang lebih bagus, bentuknya juga lebih kecil, lebih cocok untuk video handheld, yaitu kalau dipegang dengan tangan kan dia mempunyai gagang yang khusus
kita bisa pegang pakai tangan itu. Jadi pengambilan gambarnya bisa lebih bagus, hasil videonya juga cukup bagus. Tetapi satu hal adalah harga kameranya nggak karuan. Jadinya karena harganya terlalu mahal, maka saya tetap lebih menyarankan kamera 600D atau 700D. Kalau Panasonic GH4, saya sangat-sangat menyarankan jika budgetnya ada, karena dia ada fitur video 4K. Apa itu 4K? 4K itu bisa dihitung mungkin sekitar 2 atau 2,5 kali lipat lebih banyak pixel dibandingkan HD 1080, yaitu gambarnya jauh lebih jernih daripada HD yang biasa. Kalaupun kamu nggak menggunakan 4K untuk menguploadnya ke YouTube, tapi kalau misalnya dari 4K dan kamu kecilkan menjadi 1080, hasilnya tetap lebih bagus dibandingkan kamu menggunakan kameranya yang sudah memang menggunakan 1080. Ya, dengan kata lain, kamera 1080 dibandingkan 4K yang dikecilkan ke 1080, lebih bagus 4K yang dikecilkan menjadi 1080. Mengapa saya sarankan kamera ini dibandingkan kamera 4K yang lain? Jelas karena kamera 4K yang lain sangat-sangat mahal. Misalnya Blackmagic Cinema kamera yang 4K mahalnya minta ampun, dan juga Red One ataupun Red Scarlet itu pun sangat mahal. Satu lagi hal yaitu kamera GH4 ini dia menggunakan mount lensa yang micro four thirds. Kalau misalnya micro four thirds ini dia itu sangat-sangat fleksibel. Kamu bisa pakai lensa apa aja, misalnya lensa Canon kayak lensa Nikon kayak lensa Olympus kayak lensa Zeiss kayak apapun, asalkan kamu punya adapternya. Selanjutnya kita akan masuk ke suara. Biasanya di banyak video amatir di YouTube, mereka tuh nggak gitu peduli mengenai suara. Ya mereka pakai aja mic yang ada di dalam kameranya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kamu bisa menyadari kalau mic yang ada di kamera kamu, khususnya kamera DSLR, itu nggak bisa dipakai sama sekali kalau misalnya mau kelihatan lebih pro. Kamu memerlukan suatu alternatif dalam merekam suara. Sebagai contoh, yaitu ini. Ini adalah Zoom H1. Mungkin kamu udah pernah lihat di video saya yang lainnya yang saya ngomong khususnya tentang Zoom H1 ini. Dan juga yang satu lagi adalah Rode Video Mic. Dari dua mic ini harganya itu hampir sama, yaitu sekitar 1 jutaan. Yang ini sekarang saya tahu tuh harganya sekitar 1,4 juta. Yang Rode Video Mic kalau nggak salah itu sekitar 1,6 juta. Bedanya antara ini dan Rode Video Mic adalah kalau ini dia tuh rekamnya ke SD card. Kalau misalnya dia rekam ke SD card, berarti dia rekamnya pisah dari kameranya itu. Berarti dengan kata lain kamu harus menggabungkan suara dan video tersebut dalam post production. Post production itu maksudnya pas mengedit. Ya pas ngedit kamu mesti gabungin lagi suaranya. Ya itu 2 kali kerja. Tapi kalau kamu pakai Rode Video Mic, langsung aja colok ke kameranya kamu tersebut. Ya kalau misalnya kamu punya kamera DSLR yang ada colokan jack mic in-nya tersebut, ya berarti bagus lah. Tinggal langsung colok aja, udah kamu langsung rekam dengan suara yang lebih bagus. Tetapi drawback-nya Rode Video Mic adalah dia hanya bisa dipasang di atas kamera, atau jika kamu mempunyai alat perekam lain seperti Zoom H1 atau alat perekam lainnya, kamu harus ada. Kalau misalnya nggak ada, kamu nggak bisa rekam apa-apa dengan itu. Jadinya dengan kata lain, kamu nggak bisa memisahkan mic Rode Video Mic tersebut dengan alat perekamnya. Jadi kalau misalnya kamu pakai yang ini, yaitu Zoom H1, kamu bisa taruh di mana aja, misalnya di dalam pot bunga kayak, atau mau sembunyiin di dalam baju kayak, di mana aja bisa. Tapi kalau misalnya Rode Video Mic nggak bisa. Dan juga ada baiknya juga kamu menggunakan Zoom H1 karena dia ada colok mic inputnya. Kalau misalnya dia bisa colok mic input, berarti kamu bisa misalnya sembunyikan mic ini misalnya di belakang baju, habis itu colok mic lavalier. Lavalier itu nanti saya akan jelaskan itu apa. Tapi dengan singkatnya, lavalier itu mic yang ukurannya kecil yang biasa dijepit di dalam baju atau di belakang kerah atau di rambut kayak atau dimanapun. Biasanya itu yang dipakai buat reporter, tapi buat film juga kadang-kadang bisa. Jadi disembunyiin aja di belakang baju biasanya. Kabelnya juga bisa disembunyiin. Itu saja mengenai mic. Atau kalau kamu gak mau beli mic yang lain, ya itu yang saya katakan tadi. Pakailah Sony Nex VG30 atau VG900 karena mic-nya emang udah bagus. Setelah itu kita membahas mengenai software. Software yang saya lagi gunakan adalah Final Cut Pro. Tapi bagi pemula, boleh silahkan pakai Windows Movie Maker ataupun iMovie bagi yang pengguna Mac. Tetapi software-software tersebut jelas sangat tidak baik. Maksudnya ya paling edit-edit yang simple doang, nggak bisa dipakai buat yang lebih bagus lagi. Jadi kalau mau edit yang lebih bagus, saya sarankan menggunakan satu Sony Vegas. Itu teman saya ada satu yang pakai, dan juga ada channel YouTube yaitu channel Leo, dia juga pakai itu. Dan yang kedua adalah HitFilm. HitFilm itu program juga lumayan murah dan juga fiturnya lumayan banyak, bisa dipakai buat compositing, efek visual. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai efek visual. Abis itu yang ketiga adalah yang saya gunakan, Final Cut Pro, yang saya sarankan kepada kalian. Pengalaman saya sendiri ya, Final Cut Pro itu simple, fleksibel, dan kreatif.
sangat mudah digunakan, tetapi ya harganya lumayan mahal, itu aja. Selanjutnya yang keempat yaitu software efek visual dan compositing. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, hit film bisa dipakai buat editing dan juga efek visual dan compositing. Tetapi yang biasa orang-orang pakai di film-film gede itu Adobe After Effects. Adobe After Effects itu ya kamu bisa lihat lah, banyak sekali tutorialnya di YouTube. Dan saya sendiri juga menggunakannya kebetulan. Tidak sangat mudah digunakan, tapi kalau misalnya udah dapat feelingnya, hasilnya bisa lebih bagus. Kalau misalnya mau pakai film juga sebenarnya bisa lebih bagus daripada After Effects. Tergantung kamu biasanya yang mana aja. Tergantung orangnya, bukan tergantung softwarenya. Karena yang menggerakkan software itu kita, bukan software itu sendiri. Ya bukan. Kelima, cerita. Ceritanya nggak usah muluk-muluk dulu aja. Bikin aja drama-drama yang pendek, atau mau bikin action boleh action, tapi sequence yang pendek-pendek aja, kayak sekitar 5 menit, 10 menit gitu. Ya jangan sampai orangnya bosen. Yang paling penting adalah ceritanya nggak bikin orang bosen. Mau action kayak horror kayak mau drama kayak dokumenter kayak apapun, yang pasti yang paling penting adalah jangan bikin orang bosan, titik, itu aja. Yang keenam adalah aktor. Untuk aktor sih ya saya yakin pasti bagi yang budgetnya kurang pasti nggak bisa membayar aktor. Jadi saya sarankan cari aja teman-teman, mau teman kerja kayak atau teman sekolah, ataupun anggota keluarga, misalnya kakak adik yang mau kerja bareng, yang punya hobi bikin film juga atau pengen bikin film juga, ya ajak aja mereka biasa mau kok. Tapi kalau misalnya bisa ada ekskur, misalnya ekskur teater atau ekskur drama di sekolah, juga bisa aja tawarin kerjasama gitu sama anak-anak ekskurnya itu. Biasanya juga mereka mau kok buat bikin film kayak gituan. Dan yang lain-lain yang perlu kamu siapkan ya, yang paling penting adalah tripod atau monopod. Itu sangat perlu. Lihat aja di layar kamu sendiri. Ini kan di videonya pakai tripod, nggak ada orang yang megangin kameranya. Jadi saya tinggal taruh kamera di situ, pencet record, habis itu saya duduk di sini, saya bicara, ya kan? Gampang. Kalau misal monopod ya bisa juga dipakai buat stabilin gerakan kameranya atau kayak gimana. Tetapi itu udah urusan lebih lanjut. Itu dulu yang paling penting kalau mengenai aksesoris kamera. Kalau misalnya mau dalam frame-nya itu mau bikin lebih bagus, ya bisa dengan sebagai contoh, ini lampu yang saya gunakan kebetulan itu emergency lamp yang LED, bisa dipasang di mana aja. Listriknya berasal dari baterai, bisa dicas, lumayan enak. Tetapi ya barang murah lah, biasa, nggak bisa dipakai buat sinarin jarak jauh, paling sinarin sekitar ruangan gini aja cukup. Lampu ini juga sebenarnya nggak perlu, saya cuma tambahin aja biar kelihatan lebih bagus. Lampu dari atas sana sebenarnya udah cukup bagus. Kalau misalnya kerjanya pakai zoom H1, zoom H1, siapkan earphone juga atau headphone. Kadang-kadang bisa kepake, jadi kamu bisa tahu gitu apa yang kerekam sama mic-nya kamu. Jadi daripada suaranya terlalu pecah atau suaranya terlalu kecil, jadi gak kedengaran apa-apa. Ya minimal kamu bisa dengar dulu apa yang kamu sedang rekam dengan mic-nya kamu. Ya sudah, itu aja yang perlu disiapkan untuk membuat film pertama kamu. Tinggal cari tempat yang cocok, lalu mulailah bikin film kamu. Oh ya, terus jangan takut ya kalau misalnya dikritik sama orang. Saya juga dulu pernah dikritik sama beberapa orang, tapi saya menggunakan itu sebagai pendorong saya untuk membuat film yang lebih baik lagi. Jadi saya tidak hanya mau berhenti di sini saja, mau membuat yang lebih baik. Jadi pada suatu saat saya mungkin akan menjadi terkenal karena saya membuat film. Wede. Bukan semua orang sekali bikin film langsung bisa berhasil. Ya pasti ada gagal dulunya. Saya juga dulu pernah gagal bikin film. Tetapi ya anggap aja sebagai latihan. Soalnya sekarang kan film kan nggak mahal kan, kita tinggal beli kamera udah jadi, tinggal film-film. Nggak kayak dulu kan mesti siapin filmnya ya filmnya rusak ya, shotnya gagal, mesti ganti filmnya mahal ya kan. Kita udah bukan di zaman itu lagi, kita udah zaman digital kan. Jadi jangan takut untuk gagal. Cobalah apa yang kamu bisa dan apa yang kamu rasa kamu ingin mencapai pada saat itu. Saya rasa sampai di sini saja yang saya ingin sampaikan. Seperti biasa, jika kamu suka video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika kamu punya pertanyaan mengenai lebih lanjut, ya silakan taruh di komen. Semoga saja saya akan membuat suatu video yang baru mengenai exposure, manual exposure, dan juga mengenai magic lantern dan hal-hal lainnya. Tapi jika ada pertanyaan, taruh aja di komen. Lihat-lihat Facebook saya, Bob Justin Wang saja. Lihat-lihat juga Instagram saya, jika kalau mau silakan di follow @bobjustinw. Tapi jangan follow Twitter saya karena saya udah nggak pakai lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi suatu saat nanti. Saya tidak tahu kapan. Dan semoga saya akan membuat video-video lagi seperti ini, dan mungkin dalam bahasa Inggris, mungkin dalam bahasa Indonesia. That's all, see ya.